ke rumah sakit aja, kita cari tahu gimana keadaan Ferry sama si Mirna ya. Ayo cepetan. Mama, ntar dulu, aku benerin rambut aku dulu. Ya udah, nanti di jalan aja. Ayo cepetan. Gimana dengan keadaan Ferdi dan Tante Mirna? Saya benar-benar khawatir dengan mereka. Saya takut terjadi sesuatu sama Ferdi. Saya pengen nemenin Ferdi, Putri. Saya benar-benar pengen tahu gimana keadaan Ferdi sekarang. Keadaan Pak Ferdi bagaimana, Dok? Kami berhasil menyelamatkan Pak Ferdi, namun kondisinya masih kritis. Tapi kami tidak bisa menyelamatkan Ibu Mirna. Beliau meninggal karena kekurangan darah. Betul-betul berita yang paling menggembirakan. Si Mirna mati, Ferdi sekarang. Sayang, itu artinya semua kekayaan Ferdi kita yang miliki dan nggak bakal ada yang bisa ngelawan kita. Jangan salah. Sekarang Haikal lah yang akan melawan kalian. Saya sebagai pengacara keluarga Ferdi akan saya pastikan bahwa ayah mewakili Haikal akan mendapatkan sebagian kekayaan Ferdi. Pak, maaf sebentar. Pak Ferdi tersiuman. Saya boleh masuk? Tunggu, sabar sebentar. Tolong jangan bicarakan apapun yang bisa membuat Pak Ferdi stres. Kondisinya belum baik benar. Kalau dia stres, keadaannya bisa tambah parah. Tapi yang lebih penting lagi, jangan sampai dia tahu kalau Ibu Mirna sudah meninggal. Kemungkinan Pak Ferdi bisa meninggal. Tante Mirna. Mana Tante Mirna? Pak Ferdi tenang ya. Tante Mirna baik-baik saja, Pak. Tolong berikan Haikal kepada Alia, ibu kandungnya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Ngapain kamu? Hah? Keluar! Saya harus ketemu sama Alia. Keluar! Saya harus ketemu sama Alia. Keluar! Alia! Alia! Dre, kamu di mana, Dre? Siska datang sini nemuin Alia. Kamu cepat ke sini. Saya takut terjadi sesuatu sama Alia, Dre. Al, Tante Mirna sama Ferdi. Tante Mirna meninggal. Dan
Ferdi keadaannya kritis banget. Sekarang, apa yang lo mau dari gue? Bukan gue, Al. Tapi Ferdi. Apalagi maunya Ferdi sekarang? Dia udah dapetin semuanya. Dia udah dapat perhatian dari istri saya. Dia udah ngancurin hidup saya. Kurang apa lagi? Dia belum tahu, Al. Tahu apa? Ada apa, Al? Tante Mirna meninggal. Dan Ferdi keadaannya kritis banget. Gue datang ke sini mau ngasih tahu kalau Ferdi pengen Alia yang rawat Haikal. Kamu tanda tangan ini, Al. Terus kamu kasih ke Siska. Itu apa? Surat pernyataan bahwa Alia sangat berterima kasih atas pengorbanan yang telah Ferdi berikan. Segera setelah Alia menerima Haikal, Alia tidak akan menuntut apapun dari Ferdi. Iya, kamu boleh jenguk Ferdi. Bener, Andre. Makasih ya. Pengacara Resa itu mana, Mah? Lagi keluar. Apaan tuh? Mau nggak tahu? Itu surat pernyataan dari Bawang Putih bahwa dia dan Haikal sama sekali tidak menginginkan apapun dari Ferdi. Jadi otomatis semua hartanya Ferdi jatuh ke tangan kita. Belum tentu sayang. Selama si Ferdi itu masih hidup, maka semua hartanya masih milik Ferdi. Tahu? Gimana sih kamu? Ayo, Mah. Pak, gimana keadaan Ferdi? Tadi Pak Ferdi sempat siuman, cuman kondisinya belum stabil. Dan dia belum tahu kalau Bu Mirna meninggal. Yang penting sekarang kita menjaga jangan sampai dia tertekan. Dia nggak boleh stres, karena bisa memperburuk keadaannya. Dan tadi Pak Ferdi pesan kalau Haikal supaya diserahkan ke kami. Lilis, Ngapain sih kamu? Dasar bego, bego. Ini rumah sakit. Kamu mau kita ketahuan sama orang-orang di sini? Hah? Hah? Udah deh, Ma, tenang aja. Mati lu, Fer. Tapi yang lebih penting lagi, jangan sampai dia tahu kalau Ibu Mirna sudah meninggal. Kemungkinan Pak Ferdi bisa meninggal. Sebenarnya gue nggak perlu ngapa-ngapain lo, Fer. Karena bagaimanapun juga, lo pasti bakalan mati. Sama seperti Tante Mirna yang udah mati. Kasihan sekali ya lo, Fer. Alia udah nikah sama Andre. Terus Tante Mirna udah mati. Terus sekarang pengacara lo udah ngasih Haikal ke Alia. Buat apa lagi lo hidup, ha? Buat apa lagi? Ferdi, apa yang lo lakuin sama dia? Ferdi, Dokter, tolong suami saya. Perempuan ini mencoba membunuh suami saya. Tolong suami saya. Dok, bukan saya, tapi dia. Dia pelakunya, dong. Meninggal kamu lagi kamu. Ya ampun, suami kamu saya. Ferdi.
Allah, Engkau Maha Pengasih. Selamatkanlah Ferdi, ya Allah. Berikan dia kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Sembuhkanlah dia. Al, mau lo tuh apa sih sebenarnya? Mendingan sekarang lo tinggalin gue sama Ferdi. Nggak usah ikut campur dan nggak usah sosok peduli dengan keadaannya Ferdi. Gue sama Ferdi pasti bisa kok ngadepin cobaan ini. Karena toh selama ini kan gue selalu ngedampingin Ferdi. Sis, lo nggak usah pura-pura baik dan setia sama Ferdi. Semua orang juga tahu gimana perlakuan lo ke dia. Lagian gue juga nggak mungkin ninggalin Ferdi ke lo. Ntar kalau terjadi apa-apa sama dia gimana? Sebelum nasehatin orang, lihat dulu diri lo sendiri. Lo itu udah ngedapetin semuanya. Lo udah dapet anak lo. Lo udah bisa nikah sama orang yang lo pengenin. Sekarang lo masih ngejar-ngejar suami orang. Mendingan gue saranin sekarang lo balik ke suami lo, bawa juga anak lo. Tuh, lihat. Sampai dijemput sama suami lo. Apa pantas seorang istri berkeliaran malam hari nemenin mantan pacarnya? Sampai-sampai ngelupain suaminya. Dre, mendingan sekarang lo bawa pulang nih istri lo. Sana. Ayo, kita pulang. Maafin saya, Al. Saya udah nempatin kamu pada posisi yang sulit. Saya udah bikin kamu sedih dan bingung. Harus memilih antara cinta kamu untuk Ferdi atau kewajiban kamu sebagai istri saya. Ya Allah, apa yang harus saya lakuin sekarang? Apa yang harus saya lakukan, Andre? Maafin saya, Andre. Saya udah nyakitin kamu. Padahal selama ini kamu baik banget sama saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Saya minta maaf atas kejadian tadi. Sampai kapan kamu mau begini terus, Al? Selamanya kamu akan terus bimbang dan memilih antara cinta dan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Saya harus bisa bikin Alia benci sama saya, supaya dia bisa lepas dari pernikahan ini tanpa rasa bersalah. Kamu mau kan maafin saya? Gak ada gunanya kamu minta maaf, Al. Kamu udah bikin malu saya depan umum. Dulu kamu minta saya nikahin. Tapi sekarang kamu malah ingat masa lalu kamu terus, Al. Sebenarnya apa sih mau kamu, Al? Ayo marah, Al. Kamu harus benci sama saya. Jangan malah nangis gitu, Al. Saya nggak bisa kalau ngeliat kamu nangis kayak gini. Saya khawatir sama keadaannya Ferdi, Putri. Saya sudah melihat bola kristal. Ferdi masih hidup. Dan itu atas kehendak Allah. Alia, Irma barusan telepon Mama. Katanya Ferdi kecelakaan ya? Terus gimana keadaannya? Ferdi kritis, Ma. Kritis? Ferdi. Alia, kamu tuh nggak perlu sedih. Kamu nggak perlu mikirin dia. Mestinya kamu senang. Kamu ingat bagaimana dulu dia menyia-nyiakan hidup kamu. Sekarang begitu kamu memiliki kehidupan kamu yang baru, dia terus masih coba untuk merusak hidup kamu. Udahlah, Alia. Ma, kenapa sih Mama terus aja ngejelek-jelekin Ferdi? Dia sama sekali nggak salah, Ma. Dan sekarang dia sedang berjuang antara hidup dan mati.
Apa nggak cukup? Siska sama ibunya udah nyakitin dia dan nyumpahin dia untuk cepet mati. Apa nggak cukup, Ma? Tolong, Ma. Jangan jelek-jelekin Ferdi saya. Ferdi kamu? Ma, apa yang Mama bilang barusan bikin saya sedih. Saya udah cukup ngerasa bersalah, Ma. Dan saya nggak bisa ngelakuin apa-apa buat Ferdi. Dia kecelakaan di depan rumah saya. Dan dia hampir mati di depan mata saya, Ma. Tapi nggak ada satupun yang bisa saya lakuin buat dia. Karena saya sekarang adalah istrinya Andre. Dan saya harus jaga nama baik Andre. Saya nggak tega ngeliat penderitaan Ferdi, Ma. Dan sekarang dia harus ngadepin semuanya sendirian. Apa yang harus saya lakuin, Ma? Ini barang-barang jelek, amit-amit, bau busuk. Ih, bau asem banget ini. Hah, Narti, itu semua pakaian-pakaian busuk kamu bawa pergi dari sini. Terus pakaian-pakaian saya semuanya bawa masuk dalam kamar sini, ya? Cepetan, cepetan. Lelet banget sih kamu. Mau saya pecat kamu? Cepetan lelet banget sih, atau saya pecat kamu cepetan. Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Jangan dibawa. Ini melanggar hukum. Heh, pengacara yang terhormat, denger ya. Si Mirna itu udah mati. Dan lagi pula, anaknya Ferdisian itu juga udah gak kepengen sama hartanya Ferdi. Jadi secara otomatis seluruh hartanya Ferdi itu jatuh ke tangan anak saya, Siska. Tunggu dulu. Jangan lupa. Bisa jadi bawang merah tidak akan dapatkan apa-apa dari Pak Ferdi. Karena apa? Karena bawang merahlah yang berusaha melakukan pembunuhan kepada Pak Ferdi. Dan saya yakin bawang merahlah yang memberitahukan kematian Bu Mirna kepada Pak Ferdi. Supaya Pak Ferdi tertekan. Saya bisa kenakan anak Anda pasal pembunuhan berencana. Aduh, pengacara yang terhormat. Siapa yang ngomong begitu sama Anda? Hah? Siapa? Oh, si bawang putih sialan itu. Iya. Aduh, kasihan banget deh. Omongan dia sih nggak bisa dijadiin bukti. Anda lupa apa? Hah? Lupa kalau dia itu udah jadi tertuduh. Saya yakin Pak Ferdi tidak berpikir begitu. Dan di saat Pak Ferdi sadar nanti, segala kata-kata dan ucapannya akan bisa saya jadikan bukti. Ya udah, kalau gitu kita lihat aja nanti. Lagi pula ya, sekarang ini si Ferdi itu lagi berjuang antara hidup atau mati. Dan anak saya ya Pak, anak saya Siska itu udah siap lahir maupun batin untuk menjadi janda dan pewaris seluruh kekayaan Ferdi. Jadi seharusnya Anda tuh tahu ya, tahu sebaiknya berpihak kepada siapa. Hah? Saya heran. Masih ada saja di dunia ini orang seperti kamu. Seharusnya kamu dan bawang merah itu sudah lenyap di dunia ini. Karena apa? Ingin tahu? Karena kalian tidak lebih baik daripada sampah yang kotor dan menjijikkan. Menjijikan. Mama, ya udah ikut mama cepetan. Mama ngapain sih beli makanan sebanyak ini? Mah, Ferdi itu lagi dirawat di UGD. Kalau orang-orang lihat mereka kan bisa curiga. Kamu tuh tenang aja, kenapa sih? Si Ferdi itu bisa mati kapan aja. Dan kalau dia mati, kamu nggak bakal bisa makan. Karena kamu harus pura-pura nangis gitu. Ya kan? Iya ya. Iya. Ayo cepet. Ya Allah, Engkau yang maha berkuasa. Tolong selamatkanlah Ferdi. Sembuhkanlah ia. Berikan dia kesempatan hidup sekali lagi, ya Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dan izin-Mu, ya Allah. Bapak Ferdi sudah siuman. Sepertinya doa kamu didengar oleh Allah. Ferdi sudah melewati masa-masa krisisnya. Dia baik-baik saja sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Putri, tolong Putri.
Saya pengen lihat keadaannya Ferdi. Mana yang akan menjadi warnamu? Im, gue nggak percaya kalau Tante Mirna udah meninggal. Ini semua gara-gara gue yang salah. Gue udah ngebunuh dia, Im. Lo ngomong apa sih, Fer? Ini bukan salah lo. Ini adalah takdir. Lo nggak bisa ngerubah takdir. Siapapun juga nggak akan ada yang bisa ngerubah takdir. Ini bukan karena takdir. Ini karena gue. Karena gue nggak nurutin apa kata dia. Seandainya kalau gue nurutin kata dia untuk tidak pergi ke rumah Andre, sekarang dia nggak akan meninggal. Fer, lo harus bisa terima semua ini. Kita harus ngerelain Tante Mirna. Sekarang setelah Tante Mirna meninggal, gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Gue udah sendiri. Maksud lo apa sih, Fer? Kan ada gue. Gue ini sepupu lo. Sampai kapanpun kita akan tetap bersaudara, Fer. Dan gue nggak akan ninggalin lo. Terima kasih. Terima kasih lo udah menjadi sepupu sekaligus sahabat yang paling baik. Seandainya Alia dan Haikal ada di sini, mungkin gue akan ngerasa lebih baik. Apa Alia tahu kalau gue ada di sini? Alia tadi datang ke sini. Dan dia sempat untuk nungguin lo. Kasihan Alia. Dia itu benar-benar cinta sama lo, tapi harus nikah sama orang lain. Al, pengacaranya Ferdi telepon saya dan dia bilang kalau Ferdi udah sadar dan sekarang keadaannya semakin membaik. Kamu nggak mau jenguk dia, Al? Enggak. Buat apa? Saya udah gak ada hubungan atau urusan lagi sama Ferdi. Bener, Al. Kamu ngomong kayak gitu bukan karena saya, kan? Andre, kita ngomongin yang lain aja ya. Alia datang dan nungguin gue. Iya. Alia nungguin lo. Dan saat lo dioperasi, dia berdoa untuk lo. Tapi sayang, Alia nggak bisa nungguin lo sampai lo sadar. Karena apa, Im? Terusin. Karena nggak lama kemudian Andre datang menjemput Alia. Dan situasi ini dimanfaatin oleh Siska untuk mempermalukan dan mengusir Alia di depan Andre dan orang-orang. Mereka lagi. Kedua perempuan iblis itu lagi. Dia melakukan itu ke Alia setelah mereka mencoba ngebunuh gua. Lihat aja. Gua akan buat perhitungan ke mereka. Mah, gimana ya? Ferdi pasti sekarang udah sadar. Dan dia nggak mungkin diem aja. Dia pasti bakalan usaha nyari kita. Karena aku kan berusaha membunuh dia waktu dia masih di rumah sakit. Mama bilang juga apa? Makanya dengerin. Mama bilang ke saya, hati-hati. Itu rumah sakit, banyak orang yang ngawasin. Kamu nih nggak percaya sih. Makanya jangan belagu. Udah belagu, bego lagi. Mama kok jadi nyalain aku sih? Sekarang Mama jawab ya. Siapa coba yang senang-senang waktu dia udah mau mati? Mama kan? Udah diam. Berisik kamu tau nggak? Sam, sekarang nggak ada gunanya kita berantem. Lebih baik kita cepet-cepet kabur dari sini sebelum si Ferry itu balik ke rumah sakit. Cepetan! Kurang ajar. Kedua perempuan iblis itu pasti kabur dari rumah ini. Lihat aja. Gua nggak akan ngebiarin mereka kabur terus. Gua akan cari mereka dan akan bikin hukuman buat mereka. Maafin saya, Tante. Maafin saya. Gara-gara saya, Tante jadi meninggal. Saya yang patut disalahin, Tante. Saya. Gara-gara saya juga. Alia jadi sengsara sekarang.
Saya udah bikin mereka pergi dari kehidupan saya. Halo? Siapa nih? Telepon dari siapa, Andre? Nggak tahu, Kak. Saya tanya siapa malah dimatiin. Tapi kayaknya Ferdi yang nelpon, Kak. Ferdi. Kenapa kamu yakin kalau itu dia? Feeling saya kuat kalau itu Ferdi. Terus kamu mau gimana? Nggak tahu lah, Kak. Saya bingung. Saya cuma ngerasa kalau hubungan saya sama Alia ini harus dihentikan, Kak. Maksud kamu? Selama ini Alia udah berusaha untuk menjadi istri yang baik buat saya. Tapi saya tahu, Kak. Di dalam hatinya, dia masih merasa cinta sama Ferdi. Itu sebabnya saya mau menghentikan hubungan ini. Supaya Alia bisa bebas mencintai Ferdi. Saya cuma pengen hidup Alia bahagia, Kak. Halo? Halo? Al! Alia! Alia! Ada apa sih, Andre? Kok teriak-teriak gitu? Tunggu di sini, Al. Jangan kemana-mana. Fer, gua tahu ini lu yang nelpon. Kalau lu nggak berani nanyain soal Alia, mendingan lu nggak usah telepon sekalian. Al, Ferdi mau ngomong sama kamu. Kamu denger nggak sih, Al, saya bilang? Ferdi mau ngomong sama kamu. Cepat angkat teleponnya dan bilang sama Ferdi, jangan berani-berani telepon kamu lagi. Karena kamu udah jadi istri saya sekarang. Dengar ya, Al. Saya nggak bisa terima semua ini. Nggak bisa. Kamu udah janji kalau kamu akan melupain Ferdi dan masa lalu kamu. Jadi cepetan sekarang kamu angkat teleponnya dan bilang sama dia jangan lagi ganggu keluarga kita. Karena saya nggak akan ngebiarin semua itu terjadi, Al. Jelas? Ayo, sekarang kamu bilang, Al. Bilang sama dia cepet. Ayo ngomong, Al. Ngomong! Lo telepon siapa, Fer? Itu tadi Andre. Dia tuh bener-bener kurang ajar ya. Dia pikir dia tuh siapa? Lo telepon Andre? Padahal tadi gue gak ngomong sepatah kata pun di telepon. Tapi sikap dia ke Alia begitu kasar banget. Dia ngebentak Alia, ngemaki Alia. Berani banget dia memperlakukan Alia seperti itu. Sadar, Fer. Sekarang Alia itu udah jadi istrinya Andre. Mau kamu tuh apa sih, Andre? Kamu pikir selama ini saya main-main? Kamu pikir selama ini saya nggak serius dengan pernikahan kita? Dan kamu pikir kalau kamu bersikap kasar sama saya akan ninggalin kamu? Saya udah nggak peduli apa maunya Ferdi. Saat ini saya cuma pengen mikirin keluarga kita. Alah, udahlah, Al. Saya tahu kalau kamu masih cinta sama Ferdi. Dan semua orang juga tahu itu, Al. Iya, saya emang cinta sama Ferdi. Saya nggak akan ingkarin kalau saya emang cinta sama dia. Tapi kamu, Andre, kamu lebih baik daripada Ferdi. Gak ada yang bisa gantiin posisi kamu. Saya bersumpah demi Haikal, kalau apa yang saya bilang tadi itu benar. Im, gue tahu Im, Alia sekarang istrinya Andre. Tapi semua orang juga tahu alasan sebenarnya kenapa Alia menikah dengan Andre. Sebenarnya kalau Andre bisa memperlakukan Alia dengan baik dan bersikap baik di depannya, gue gak ada masalah. Tapi kenyataannya lo lihat sendiri kan, Alia gak bahagia bersama Andre. Alia gak bahagia? Emang begitu cara seorang suami memperlakukan istrinya? Itu dia masalahnya, Fer. Gimana Andre gak marah-marah kalau istri yang baru dia nikahin ditelepon sama mantan pacarnya? Gue yakin banget kalau lo berada di posisinya Andre,
lo juga akan melakukan hal yang sama. Udahlah, Fer. Relain Alia. Lupain dia. Karena Alia sekarang udah punya keluarganya sendiri dan lo nggak berhak ikut campur. Enggak. Gue tetap nggak terima hal ini. Lagian lo kenapa bela dia? Hah? Gue nggak belain siapa-siapa, Fer. Gue cuma pengen ingetin lo terus. Sama seperti yang Tante Mirna udah lakuin. Biar lo ngejauhin Alia. Karena itu yang terbaik buat kalian berdua. Mana yang akan menjadi warnamu? Kak Irman denger kan? Ternyata saya lebih berarti daripada Ferdi, Kak. Ya, saya dengan Dre. Dan saya ikut senang. Alia lebih milih saya daripada Ferdi, Kak. Dan dia bilang, Ferdi nggak akan bisa gantiin posisi saya, Kak. Ternyata, dugaan saya selama ini salah, Kak. Saya pikir, saya nggak ada artinya di mata Alia. Dan saya pikir, Alia nikah sama saya karena terpaksa dan kasihan, Kak. Tapi ternyata semua itu salah, Kak. Sekarang, saya benar-benar merasa jadi orang yang paling bahagia di dunia ini, Kak. Dre, kamu mau nelfon siapa, Dre? Dengar ya, Al. Saya nggak bisa terima semua ini. Nggak bisa. Kamu udah janji kalau kamu akan melupain Ferdi dan masa lalu kamu. Jadi cepetan sekarang kamu angkat teleponnya dan bilang sama dia jangan lagi ganggu keluarga kita. Karena saya nggak akan ngebiarin semua itu terjadi, Al. Jelas. Halo, Fer. Gimana keadaan kamu? Udah baik kan? Saya baik-baik aja. Saya harus ketemu sama kamu. Enggak, Fer. Saya nggak bisa. Kita udah sama-sama nikah sama orang lain. Apa kata orang nanti kalau kita ketemuan? Saya nggak peduli apa kata orang. Saya hanya ingin ketemu kamu. Ada yang pengen saya omongin. Tapi, Fer, Saya mohon, Al. Saya janji nggak akan lama. Saya hanya ingin ngomong sebentar saja sama kamu. ya udah. Nanti jam 7 kita ketemuan di taman tempat biasa ya. Al, hari ini saya bahagia banget, Al. Dan ini semua karena kamu. Saya barusan aja pesan tempat buat kita berdua makan malam. Kenapa, Al? Kamu nggak mau? Enggak kok. Saya senang banget. Ferdi pasti nungguin saya. Gimana caranya ya saya ngasih tahu dia kalau saya nggak jadi datang? Al, dimakan dong, Al. Maafin saya ya, karena selama ini saya salah paham sama kamu. Saya pikir kamu nggak pernah nganggap saya dan lebih milih Ferdi. Tapi ternyata dugaan saya itu salah, Al. Makasih Andre, atas semua kepercayaan yang kamu kasih ke saya. Andre, saya ke toilet dulu ya. Halo? Halo, Fer. Maaf, saya nggak bisa ketemu kamu sekarang. Saya lagi sama Andre. Enggak, Al. Saya harus ketemu kamu malam ini. Kamu ada di mana? Biar saya susul. Enggak, jangan, Fer. Besok kita ketemu atau enggak sama sekali. Oke. Besok di mana dan jam berapa? Besok siang jam 2 di taman tempat biasa, ya. Al. Andre, kamu ngagetin saya aja.
Kamu habis nelfon siapa, Al? Enggak. Tadi mama telepon, katanya dia lagi gak enak badan dan besok saya disuruh ke rumah. Oh. Maaf, Andre. Saya terpaksa bohong sama kamu. Karena saya gak mau nyakitin perasaan kamu. Halo, Kak Irman. Alia mana, Kak? Saya mau ngajak dia nonton sore ini. Kenapa? Alia nggak ada di rumah? Ya udah, oke. Bye. Tadi mama telepon, katanya dia lagi gak enak badan dan besok saya disuruh ke rumah. Andre? Ma, Alia mana? loh. Bukannya Alia ada di sini, Ma? Semalam Alia bilang kalau Mama nelpon dan nyuruh dia datang ke sini karena Mama lagi nggak enak badan. Enggak. Mama sehat. Loh. Mama malah udah 2 hari ini Mama nggak telepon Alia. Ngobrol enggak, ketemu juga belum. Ada apa, Dre? Enggak, Ma. Nggak ada apa-apa kok. Ya udah, saya permisi dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Dre. Alia, kenapa kamu mesti bohongin saya, Al? Saya tahu. Kamu pasti ketemu sama Ferdi. Pasti, Al. Saya harus nemuin mereka berdua. Saya harus. Saya tahu. Mereka berdua pasti ketemu di tempat biasa mereka dulu ketemu. Itu pasti mobilnya Ferdi. Ternyata benar dugaan saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Jangan, Fer. Saya udah nikah. Saya istrinya Andre. Al, apa kamu masih bisa nganggap kalau Andre sebagai suami kamu? Setelah dia ngebentak-bentak kamu dan nyakitin perasaan kamu. Fer, Andre ini suami saya yang sah. Dia berhak ngomong apa aja ke saya. Lagian dia marah karena dia benar-benar mencintai saya. Sekarang saya tanya sama kamu, apa kamu mencintai dia? Lebih baik sekarang kamu pergi tinggalin saya sendiri, Fer. Enggak, Al. Saya nggak akan pergi dari sini sekarang. Sekarang bilang ke saya. Kalau kamu nggak cinta sama saya, maka saya akan pergi meninggalkan kamu sekarang juga. Ayo, bilang ke saya. Kalau kamu nggak mencintai saya. Enggak, Fer. Saya nggak akan bilang apa-apa. Sekarang lebih baik kamu pergi. Saya tahu, Al. Kamu nggak mencintai Andre, kan? Kamu ini hanya mencintai saya seorang. Tapi kenapa kamu lebih memilih mempertahankan pernikahan kamu sama si Andre? Dan kamu rela ngorbanin hidup kamu
demi orang yang tidak kamu cintai. Cukup, Fer. Ini hidup saya. Kamu nggak berhak ngatur dan ikut campur urusan saya. Saya emang cinta sama kamu, Fer. Saya cinta. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Walaupun saya mencintai kamu, tapi saya jauh lebih menghargai Andre dibanding kamu. Dia benar-benar mencintai saya, Fer. Dan saya nggak mau ngecewain perasaan dia. Saya ngorbanin hidup saya demi pernikahan ini. Saya nggak mau ngecewain Andre. Dan saya nggak akan pernah ninggalin dia. Saya nggak akan pernah ninggalin Andre. Nggak akan. Apapun yang terjadi. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena pada akhirnya kebaikanlah yang akan menang. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta, meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih, merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu.